ngelihat dari jauh nggak berani mendekat tapi CCP gitu, asik ya. CCP itu apa sih? Curi-curi pandang. Untung cuma pandangan aja gitu kan yang dicuri. Coba kalau nyuri yang lain, hayo ya kan. Di readingan kali ini kita bakalan baca nih teman-teman. Siapa sih ya sosok yang ingin banget yang namanya kenalan sama kamu, tapi masih nunggu banget timing yang pas, waktu yang pas, penasaran sama kamu gitu ya. Oke, kita bakalan baca di general ya. Umum buat siapa aja boleh, buat teman-teman yang mau dengerinnya dengan happy, dengan senang, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula, dan ya eh outcome-nya pun juga bakalan jadi positif gitu ke hidup kalian ya. Dan timeless, jadi anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati. Mau ngajakin siapa aja juga silahkan ya teman-teman. Kita bakalan bagi jadi 3 cerita, sama seperti biasanya. Cerita 1, 2, dan 3. Kalian gak perlu pilih kartu, gak perlu juga pilih cerita gitu kan ya. Cukup dengerin aja dari depan sampai belakang. Siapa tahu ternyata 3-3-nya ini semuanya adalah cerita kamu. Who knows ya kan teman-teman. Kita bakalan baca ya. Still in this channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember follow, subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Alright ya, private reading barengan sama Oracle Card Indonesia juga dengan senang hati teman-teman ya. Silahkan menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com. oraclecardindonesia@gmail.com. Term and condition berlaku ya. Oke. Kalian kalau bingung lihat di description ya, di sana ada penjelasannya. Oke. Sekarang kita bakalan baca untuk yang pertama ya. Yang pertama, yang ingin berkenalan sama kamu gitu kan ya, untuk menjawab rasa penasarannya dia. Penasaran apa sih sama kamu ya? Coba kita lihat ya. Siapa dia dan ciri-cirinya dia itu seperti apa sih? Siapa dia? Oh, tunggu, wait. Oops. Kalau dilihat di sini sebenarnya dia tuh kepingin banget gitu kan ya, punya maksud yang jelas ya teman-teman ya. Pingin kenalan, pingin deket gitu kan, pingin tahu kamu itu dari deket itu seperti apa, karena dia merasa ya bahwa kamu itu seseorang yang pantas buat dideketin gitu kan, seseorang yang pantas banget buat ibaratnya itu diajak kenalan gitu ya, seperti itu. Nah, ciri-cirinya dia tuh orang yang realistis banget. Jadi ini orang yang tipikal nggak mau main-main kalau misalkan dia itu mau kenalan dengan seseorang. Entah nanti motifnya apa ya dia ya, tapi yang jelas dia itu kepingin banget yang namanya kenal sama kamu. Nah, ciri-cirinya dia adalah orang yang realistis, logis ya. Terus habis gitu juga struktural banget orangnya. Jadi kaku sih teman-teman ya. Jadi kalau misalkan dia mau dari A ke C gitu kan, dia nggak mau yang langsung potong kompas lewat belakangnya B gitu, nggak mau. Jadi harus kalau mau A ya mau ke C ya lewat B gitu loh ya. Kaku banget orangnya, hierarki penting banget buat dia. Jadi susunan dari yang mulai otoritas sampai yang nggak punya otoritas itu harus bener-bener lurus gitu ya, harus bener-bener tek 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 tek, ini gitu ya. Realistis, ngikutin aturan banget, struktural banget orangnya, terikat ya, kaku. Dan juga dia tipikal orang yang mau menang sendiri ya teman-teman ya, tapi dia cukup bertanggung jawab. Jadi kalau misalkan let's say dia punya yang namanya seseorang ya, dan seseorang tersebut bekerja dengan bagus ya, bekerja dengan baik, dia akan appreciate itu, dia akan menghargai hal tersebut, ketimbang orang yang kayak diem-diem aja ngomongnya banyak ya, tapi nggak ngelakuin apa-apa ya, seperti itu. Jadi memang benar-benar tipikal orang yang ngelihat secara nyata itu seperti apa ya, seperti ini sih. Tanggung jawab dia sama kerjaan, cukup bertanggung jawab dengan pekerjaannya ya, seperti itu. Realistis banget nih orangnya. Nah, sekarang kita bakal lihat teman-teman ya. Kita bakalan lihat apa sih yang membuat kamu ya tampak istimewa di matanya dia. Seistimewa apa sih kamu di matanya dia ya teman-teman ya. Kita bakalan lihat. Oh. Love. Kamu ya
istimewa banget di matanya dia, bener-bener sampai membuat dia itu yang namanya cinta gitu ya, ibarat kata love at the first sight gitu ya, cinta pada pandangan pertama ketika ngelihat kamu ya. Karena memang menurut dia kamu tuh orang yang pantas buat disayangi, buat dicintai. Kamu tuh orang yang bener-bener act of service ya, suka membantu gitu kan, dan orang yang tenang ya, percaya diri, cukup percaya diri, dan yang pasti adalah kamu tuh menarik banget ya. Jadi kamu tuh sangat menarik banget ya. Bibir sensual gitu kan. Terus kalau misalkan kita bilang menarik kalau pakai baju apa-apa tuh bener-bener yang kelihatan keren ya, percaya diri banget, postur tubuh juga bagus ya. Tapi yang jelas sih dia suka kamu istimewa tuh karena kayak ibaratnya kayak glow in the dark gitu gak sih? Seperti menyala di kegelapan gitu ya, kayak gitu sih. Jadi yang benar-benar ya itu yang membuat dia tampak istimewa. Kamu tuh orang yang bisa lembut banget, somehow bisa membuat orang itu merasa berhasrat sama kamu ya. Itulah yang membuat dia suka banget sama kamu dan membuat kamu tuh tampak istimewa di matanya dia. Nah, dia tuh berani gak sih buat kenalan sama kamu gitu kan ya, dan apakah dia bakalan mendekati kamu gitu ya, atau cuman dipendem aja gitu. Nah, kita bakalan lihat nih teman-teman, dia berani gak sih buat kenalan gitu kan, dan bakalan ngedeketin kamu gak ya. Kita coba lihat. Uranus di Aquarius ya. Kita coba lihat. Ada banyak hal yang harus dia selesaikan ya, terutama hal-hal yang bersifat berhubungan dengan masa lalunya dia. Dia tipikal orang yang gak mau berhubungan dengan seseorang ketika dia masih belum selesai dengan hal-hal yang dia ibaratnya yang berurusan dengan dia ya, seperti itu. Jadi ya dia akan berusaha banget yang namanya menyelesaikan hal-hal tersebut terlebih dahulu ya. Setelah itu dia akan sembuhkan dulu dirinya dia, baru dia akan mendekati kamu. Dan ini waktunya gak bisa diprediksi ya teman-teman ya. Jadi akan suddenly aja, tiba-tiba dia akan mendekati gitu kan, tiba-tiba aja akan ada waktu untuk mendekati kamu. Dan ya sebenarnya berani, cuman dia itu apalagi kalau misalkan dilihat ya kartu ini adalah tipikal orang yang nekat dan emang cuek. Dia nggak ada yang namanya perasaan takut atau kayak gimana, enggak ya, benar-benar ya udah gitu. Tapi memang dia butuh waktu untuk menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan masa lalunya dia ya, terlepas dari apakah itu traumanya atau apakah itu berurusan dengan orang yang sebelum itu gitu kan ya, di masa yang lain ya, seperti itu. Jadi memang benar-benar dia mau sembuhin dirinya terlebih dahulu sebelum dia memulai satu hubungan. Bagus teman-teman, ini adalah orang yang bagus banget. Karena apa? Ketika kita menumpuk gitu kan luka kita dan berharap orang lain dalam satu hubungan yang baru menyembuhkan kita ya, it doesn't work. Itu nggak akan pernah yang namanya bekerja dengan baik. Karena apa? Kita sama dengan menumpuk luka gitu kan, dengan berharap luka yang lain akan menumpuk gitu ya. Itu bakalan jadi tumpukan luka yang sangat banyak banget ya. Kenapa nggak sih lukanya ini disembuhin dulu gitu, disembuhin dulu sampai nanti sembuh ya, baru setelah itu menjalin lagi hubungan yang baru ya. Kebanyakan seperti itu ceritanya, menumpuk luka dengan menambah luka yang lainnya lagi. Nah, inilah gitu kan ya, inilah dia. Ini orang yang sangat baik sih ya, maksudnya dengan pemikirannya dia yang bijak ya. Ini termasuk yang bagus nih ya di cerita yang pertama. Nah, sekarang kita bakalan lihat ya, apakah sebagus itu ya motifnya dia, hanya ingin kenalan aja atau sebenarnya dia punya motif yang lain. Kita coba lihat ya teman-teman, walaupun tadi sebenarnya kita lihat udah terjawab juga gitu ya di kartu yang sebelumnya. Kita lihat. Oke, dia punya yang namanya motif, motifnya baik ya, positif. Dia ingin yang namanya menua bareng kamu, belajar bareng sama kamu, punya rencana-rencana jangka panjang sama kamu ya. Tapi ini dia sekali lagi, dia mau memantapkan diri terlebih dahulu. Supaya apa? Ketika dia berhubungan dengan kamu, let's say kamu menerima gitu kan, berarti ada hal-hal yang harus disesuaikan gitu. Karena buat dia ya, berdua itu berarti menyesuaikan diri, berdua itu berarti menerima
perbedaan. Nah, apakah dia siap? Balik lagi ke kartu yang pertama, dia akan siap ketika dia sudah bisa melepaskan dan healing diri ya untuk masa lalunya dia. Seperti itu sih teman-teman. Ini cukup wise ya, tipikal orang yang sangat wise. Jadi ya oke sih cerita pertama ini ya. Happy gak sih kalau misalkan ceritanya baik? Ikut senang teman-teman ya buat kamu yang mengalami cerita yang pertama ini ya. Semoga diketemuin sama orang yang baik ya. Amin. Oke, sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang kedua ya teman-teman ya. Cerita kamu yang kedua, siapa sih dia dan ciri-cirinya dia itu seperti apa? Oke, creation. Lalu ada prosperity, lalu juga ada learning, dan juga ada double creation. Ini orangnya nggak bisa diem banget gitu kan ya, ada aja yang kerjain sana sini. Yang kerjain juga kadang-kadang penting, kadang-kadang nggak penting-penting amat gitu ya. Aktif banget teman-teman ya, gerakannya cepet sana sini, nggak bisa diem lah ya, ada aja yang kerjain. Nah, pekerja keras ya, tapi ya kayak gitu ya, yang dikerjain kadang-kadang itu dia loh, nggak prioritas ya. Warna kulitnya cerah, penampilannya dia cukup menarik, dan finansialnya dia itu bagus, tapi in outnya cepet banget teman-teman ya, in outnya cepet banget, jadi dapat keluar lagi kayak gitu ya. Jadi kelihatannya seolah-olah baik gitu, tapi padahal ya finansialnya nggak gitu baik-baik amat ya, seperti karena ya in and outnya luar biasa banget ya. Orangnya gampang bosen, gampang jenuh ya, seperti itu, dan problem-problem yang berkaitan dengan komunikasi juga ya, sering kali dia mengalami hal tersebut. Oke, right. Selanjutnya kita coba lihat apa sih yang membuat kamu tampak istimewa di matanya dia ya. Apa yang membuat kamu tampak istimewa di matanya dia? Kita coba lihat, ada emotion di sini. Mars di Aries. Oke. Kita lihat ada goal, ada confidence, dan juga ada challenge di sini. Oke, kalau kita lihat di sini ya teman-teman ya, goals, confidence, challenge ya, yang membuat kamu tampak istimewa. Kamu tuh orangnya ya tegas banget gitu, keras ya, kaku ya, punya jiwa kepemimpinan yang luar biasa. Dia ngelihatnya keren ya gitu ya, seperti itu. Tahu apa yang kamu mau tuju dalam hidup, apa yang kamu mau lakukan dalam hidup ya, dan juga percaya dirinya luar biasa banget ya. Walaupun ya kadang-kadang sering nggak mau yang namanya ngakuin kesalahan itu, nggak bakal mau gitu, karena peraturan pertama adalah kamu selalu benar. Tapi justru itu yang membuat dia itu kayak ya, percaya dirinya itu dia luar biasa banget. Orang yang walaupun ujian hidupnya banyak, hambatannya banyak ya, selalu bisa menyelesaikan itu dengan baik. Enggak yang namanya gampang terpuruk, tapi menjadikan itu satu challenge dalam hidup yang bisa diatasi gitu. Jadi percaya dirinya kamu yang membuat dia tuh kayak kelepek-kelepek gitu gak sih teman-teman ya? Kayak gitu, percaya diri sih ya. Nah, dia berani gak sih ya untuk kenalan sama kamu ya, atau ngedeketin kamu tuh dia berani gak sih teman-teman ya? Coba kita lihat ya. Oke, dia bakalan ngedeketin gak sih? Kalau dilihat di sini ada secret. Scorpio. Sebenarnya gini, kalau misalkan dibilang berani ya, lebih senang dia untuk bisa keep itu gitu ya, secara perasaan, secara emosi ya, nggak berani sih gitu kan, lebih seneng nge-keep gitu. Tapi kalau ada kesempatan ya dia nggak apa-apa gitu, dia akan happy aja gitu. Tapi kalau misalkan untuk yang berani ngedeketin dulu, kenalan gitu ya, sepertinya ini masih jauh sih teman-teman ya. Sepertinya dia nggak bernyali sampai segitu gitu loh ya, seperti itu. Nah, sekarang kita bakal lihat ya motifnya dia ya, hanya ingin kenalan aja gitu kan, atau punya motif yang lain sebenarnya ya. Kita coba lihat. Waduh ya, kok wisdom ya. Oke, kita coba lihat. Alright. Sebenarnya kalau misalkan dilihat di sini sebenarnya ya
cuman kepingin kenalan aja, memanfaatkan situasi dan kondisi, memanfaatkan peluang. Soalnya kalau misalkan kenalan sama kamu itu berarti ada hal-hal yang menguntungkan gitu loh buat dia, seperti itu. Tapi kalau dia punya pilihan yang lain ya, yang ibaratnya lebih daripada kamu ya teman-teman ya, ya pasti dia bakalan milih yang lebih itu gitu ya, seperti itu. Jadi yang nggak yang apa ya, harus gitu, nggak yang kayak cerita yang pertama tadi gitu loh teman-teman ya. Ini cerita yang kedua ini ya, kalau kenal syukur, kalau enggak pun juga nggak apa-apa gitu. Apalagi kalau misalkan dia dapet yang lebih lagi gitu, yang dideketin gitu kan ya, pasti dia juga jauh lebih happy gitu. Jadi it's only ya kayak penasaran sesaat kayak gitu aja ya. Oke, ini di cerita kamu yang kedua ya teman-teman. Sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang ketiga. Ayo kita lihat yang ketiga ini seperti apa. Oke. Siapa sih dia dan ciri-cirinya seperti apa ya? Siapa sih ya kan dia dan ciri-cirinya dia kayak gimana? Ada komitmen di sini ya, komitmen. Lalu ada floating, ada innocence dan juga ada seeker di sini. Siapa sih dia dan ciri-cirinya? Kalau dilihat di sini dia orang yang punya komitmen ya, orang yang punya komitmen, lalu juga supel, humble, gampang banget yang namanya komunikasi sama orang ya. Pinter banget lah dia ngeblend di satu komunitas, apalagi kalau misalkan komunitas itu baru ya. Pinter banget dia ngeblendnya gitu, dan bisa yang namanya nggak yang namanya membuat orang yang kayak membicingkan malah siapa sih lo gitu ya, enggak. Tapi bisa banget ngeblend ya sama orang-orang baru ya, karena memang dikaruniai skill komunikasi yang bagus gitu kan, pandai bergaul. Terus ceria ya, orangnya cukup ceria, rasa ingin tahunya juga cukup besar ya, sehingga ini mungkin menjadikan orang jadi kayak tertarik aja gitu kan ngomong sama dia. Cuman dia tuh orangnya moody teman-teman ya, moody banget. Jadi kalau misal ya kamu dekat sama dia terus nggak sengaja nyenggol dia, kamu tuh bakalan bisa disalah-salahin segambreng-gambreng teman-teman, dan itu bakalan yang namanya diingat-ingat sampai selama-lamanya sama dia ya, karena dia orangnya cukup moodyan ya, seperti itu. Finansialnya dia oke ya, rata-rata bagus ya kalau kartu ini keluar ya, finansialnya cukup oke dan ini cukup materialistis. Tapi dia orangnya kalau misalkan nggak kesenggol gitu ya, asik sih, orangnya asik banget ya. Tapi memang kadang-kadang susah dipahami karena moodinya luar biasa ya. Moody banget. Nah kita lihat apa sih yang membuatmu ya tampak istimewa di matanya dia, apa yang membuat kamu ya tampak istimewa di matanya dia loh. Alright, oke. Apa ya, kita coba lihat. Kamu itu kalau masuk ke satu tempat, entah kenapa orang memperhatikan kamu gitu ya, pusat perhatiannya orang gitu. Jadi yang membuatmu tampak istimewa adalah hal-hal yang seperti itu. Kebayang gak sih teman-teman ya, begitu kamu masuk itu yang kayak wow gitu, orang lihatnya kamu tuh kayak begitu banget gitu, pusat perhatiannya orang ya, orang yang cukup bertanggung jawab, orang yang banyak sekali melakukan perubahan ya, baik itu perubahan dalam hidup ataupun perubahan di sekitarnya dia ya, seperti itu. Jadi ya itu yang membuat dia kayak angkat topi banget gitu ya, seperti itu. Nah dia bakalan berani gak sih buat kenalan sama kamu ya, dan apakah dia mendekati kamu ya pada akhirnya nanti ya. Kita coba lihat nih teman-teman. Oh wah udah kelihatan juga ya di sini ya. Kalau di depan tadi ya kita udah bahas mengenai komitmen, orang yang berkomitmen, orang yang sudah memiliki komitmen bisa jadi ya berani sih ya untuk mendekati kamu. Tapi ya kalau misalkan dilihat di sini teman-teman ya, ini beraninya ini kayak tarik ulur gitu ya, on off kayak gitu, dan membuat ketidakdamaian sih antara kamu dan dia ya, seperti itu. Jadi ya sebenarnya ini hubungan yang kayak gimana motifnya ya, kita lihat teman-teman ya, cuman pingin kenalan aja atau punya motif yang lain. Sebenarnya dari kartu ini udah kelihatan sih motifnya apa ya, motifnya apa, tapi kita lihat aja ya, kita lihat aja motifnya seperti apa. Oke. Sebenarnya gini, kalau misalkan dibilang ya, karena dia udah punya komitmen gitu kan dengan orang lain ya teman-teman ya,
hubungan-hubungan yang diharapkan ya dia sayang sih sama kamu, dia cinta sama kamu, tapi mungkin gak sih itu teman-teman ya, kalau dia udah punya pasangan ya seperti itu, dia sudah berkomitmen ya seperti itu, mungkin gak sih hubungan-hubungan yang seperti ini baik gak sih, walaupun kalau misalkan dibilang ya dia merasa disupport gitu kan ya sama kamu gitu, dia merasa yang namanya kayak punya harapan lah ya di dalam dirinya dia sendiri bahwa deket sama kamu ya seperti itu. Ini ya, menurut kamu hal-hal seperti ini atau tindakan seperti ini apakah terpuji gitu ya? Kadang kan orang punya pemikiran yang lain ya, apalagi kalau misalkan sudah yang namanya masuk dalam ego gitu kan ya seperti itu ya, ini bakalan melelahkan, bakalan jadi hubungan yang melelahkan banget karena ya hubungan yang susah teman-teman ya. Kalau kita lihat awalnya tertarik, awalnya begini begitu, nanti habis gitu saling menginfeksi, akhirnya jadi toxic relationship ya seperti itu. Padahal dari awal ya udah tahu kalau udah kayak gitu jangan nyalahin gitu. Karena apa? Karena kamu sendiri pun juga siap untuk berada di ibaratnya menjerumuskan diri dalam satu keadaan seperti itu. Kadang kan kayak gitu ya kan. Ternyata dia lebih milih istrinya dan sebagainya. Ya iyalah dari awal juga udah ngerti keles gitu kan kalau dia udah punya istri atau udah punya suami kayak gitu. Jadi ya jangan menyalahkan kok dia kok milih kok begini, jangan ya. Jangan, karena ketika kita sudah memutuskan sesuatu hal, kadangkala kamu nggak siap dengan bertanggung jawab atas segala macam resikonya. Jangan hanya yang enak aja yang dipikirin, jangan cuman emosi dan perasaan sesaat aja yang cuman diikutin gitu. Tapi lihat juga ada nggak sih pihak-pihak yang tersakiti ketika kalian bersama. Kalau iya jangan lakukan, karena apa? Kamu pun juga nggak akan pernah mau buat disakitin gitu ya. Kecuali sih kamu sukanya disakitin, nah itu lain lagi ya guys ya, kita nggak bahas di sini. Alright ya, ini adalah cerita kamu yang ketiga. Sebenarnya doanya kita pasti yang baik-baik ya, supaya kamu ketemu sama orang yang baik. Pun kalau ada orang yang mau kenalan sama kalian juga kenalannya juga dengan motif yang baik ya kan. Tapi kita nggak pernah tahu rencana dari alam semesta ini sampai kita bertemu dengan orang yang mungkin memberikan kita pelajaran yang luar biasa banget ya dalam hidupnya kita. Pastikan kita ambil pelajarannya ya teman-teman ya. Oke. Kenalan sama orang boleh ya, orang mau kenalan sama kita juga boleh ya, tapi tentunya kalau diizinkan ya. Kalau memang orangnya nggak nyaman ya nggak usah dipaksa gitu, apalagi sampai sewa detektif swasta gitu kan ya, nggak guna banget sampai kamu harus cari informasi kayak gitu. Waduh ya, yang baik-baik aja yuk, positif aja lah ya, stay waras guys ya. Alright, kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading genre reading barengan sama Oracle Card Indonesia Soul Story dengan cerita yang berbeda ya. Subscribe teman-teman, jangan lupa ya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.